Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai upaya mendukung penguatan kontribusi sekaligus pengembangan daya saing pelaku usaha UMKM, UB melalui Koperasi Payung Bisnis Brawijaya bersinergi dengan pemerintah kota dan kabupaten serta lembaga perbankan untuk terus mengembangkan dan mendukung UMKM agar dapat memasuki ekosistem digital dan memasuki ekonomi global dengan melakukan ekspor produk UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga ada yang bilang tanpa UMKM 2 tahun pandemi mungkin bangsa ini sudah bangkrut seperti bangsa-bangsa lainnya. Jadi jasa UMKM itu sangat luar biasa dan jangan pernah dianggap enteng. Keberadaan UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro apabila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Terkadang keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh usaha mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan sebagainya. Usaha kecil dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan, kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta rupiah. Lalu penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional dibandingkan usaha mikro. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar rupiah, tidak termasuk bangunan dan tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah memiliki legalitas. Berdasarkan kriteria tersebut, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sudah barang tentu kita
haruslah bersinergi. Universitas, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, lembaga perbankan untuk bagaimana mengusahakan agar yang mikro bisa naik ke kecil, yang kecil bisa naik ke menengah, dan yang menengah bisa menjadi lebih besar. Persoalannya saat ini masih banyak UMKM yang menengah bisa menjadi lebih besar. Persoalannya saat ini masih banyak UMKM yang belum terintegrasi ke ekosistem digital. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mencatat hanya 19 juta usaha mikro, kecil dan menengah yang masuk ke ekosistem digital hingga bulan Mei tahun 2022. Jumlah ini masih kurang 11 juta dari target 30 juta UMKM go digital pada tahun 2024. Sementara itu total omset dari keseluruhan UMKM yang go digital mencapai 500 triliun hingga 600 triliun rupiah. Kita berharap bagaimana upaya agar semua UMKM yang di bawah Koperasi Payung Bisnis Brawijaya bisa go digital semuanya. Masalah lain adalah ekspor produk UMKM. Pemerintah menargetkan porsi ekspor UMKM sebesar 18% pada tahun 2022. Namun terdapat sejumlah masalah, antara lain masalah logistik dan mahalnya biaya karena pengiriman dilakukan dalam skala kecil. Hal ini menjadi tantangan bagi Koperasi Payung Bisnis Brawijaya yang sudah barang tentu bagi pemerintah Kabupaten dan Kota Malang untuk menghantarkan UMKM memasuki ekosistem digital dalam perekonomian kita dan juga memasuki ekonomi global melalui ekspor produk UMKM. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap agar melalui UMKM Vaganza akan terbentuk sinergi antara Koperasi Payung Bisnis Brawijaya dengan UMKM serta pemerintah Kabupaten dan Kota Malang. Pemirsa, untuk memeriahkan kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang akan dilaksanakan Oktober mendatang, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa UB, Profesor Abdul Hakim, mengajak para UMKM untuk turut memeriahkan dengan menjajakan produk yang dijual oleh tenan yang hadir pada acara UMKM Vaganza. Ia menghimbau agar para UMKM dapat mengemas produknya dengan semenarik mungkin agar berbeda dengan produk-produk lainnya. Kami akan kedatangan tamu sekitar 2.000 mahasiswa dan official dari luar kota untuk acara Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional yang juga akan dibuka di gedung ini. Silakan daftar ke panitia karena mungkin ada uang kebersihannya. Itu panitianya ada kelihatan di saya di belakang, Pak Direktur Kemahasiswaannya. Mungkin bisa berdagang di sekitar sini. Saya yakin laku. Asal barang dagangannya tidak sama dengan yang dijual oleh badan usaha non-akademik Universitas Brawijaya. Karena UB itu pedagang, Bapak Ibu, UMKM lah kelasnya.
Pemirsa Komisi B DPRD Malang menyambut baik upaya UB memulihkan bisnis usaha mikro kecil dan menengah yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dengan memberikan wadah dan pengetahuan kepada para UMKM, kedepannya para pelaku UMKM dapat terus mengembangkan usahanya untuk memasuki ekosistem digital dan memasuki ekonomi global. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara ini. Ini sangat luar biasa. Terus terang kami dari wakil rakyat sangat mengapresiasi acara-acara seperti ini, dan kita berharap memang kegiatan seperti ini sering-sering untuk kita lakukan, karena ibaratnya ada forum yang memang UMKM ini perlu dikasih kesempatan untuk saling sharing, ya, saling menimba ilmu, kemudian membangun jejaring bisnisnya, gitu. Jadi kalau semakin banyak lembaga-lembaga yang secara rutin mengadakan seperti ini, alangkah sangat cepatnya nanti kita UMKM kita terutama yang ada di Kota Malang ini bisa terus berkembang, gitu. Pemirsa, lagu Kurindu Dirimu dari Tatiana merupakan single terbaru dari pengalamannya LDR bersama keluarga. Namun lagu yang diciptakan oleh sang ayah ini sesuai dengan kisah anak muda yang menyukai lagu sedih atau galau. Oke, jadi single terbaru aku yang berjudul Kurindu Dirimu ini sebenarnya adalah single tentang aku sendiri. Kalau orang-orang mungkin mikirnya ini adalah lagu percintaan sepasang kekasih. Sebenarnya lagu ini adalah ceritanya bahwa aku lagi LDR waktu itu mau kuliah di luar kota, tapi pada akhirnya juga nggak jadi, akhirnya di Malang aja gitu. Jadi ceritanya LDR aku sama keluarga kalau aku kuliah di luar kota gitu. Alhamdulillah respon dari semua pencinta musik di Indonesia menerima laguku dengan sangat baik, karena sekarang alhamdulillah udah 150 lebih ribu viewers di YouTube yang udah tonton official lyric video aku Tatiana Kurindu Dirimu gitu. Ya, jadi ini adalah official lyric video, tapi sebenarnya bukan kayak official lyric video biasa, karena ini biasanya kalau official lyric video cuman animasi-animasi ya gitu. Kalau ini ada kayak acting-actingnya, jadi benar-benar kayak MV, benar-benar kayak musik video, tapi lebih lengkap karena ada liriknya gitu. Jadi official lirik video Tatiana Kurindu Dirimu ini bisa dilihat di YouTube channelnya Le Musique Rivole, Le Musique Rivole. Pemirsa, untuk membantu membangkitkan pengembangan dan meningkatkan nilai produk pasca pandemi, Koperasi Payung Bisnis Brawijaya mengadakan UMKM Vaganza untuk para UMKM dan startup. 80 tenan terdiri dari 60% kuliner dan 40% non-kuliner akan diberikan workshop dan coaching klinik, serta akan dibantu untuk pengurusan perizinan dan konsultasi bisnis serta uji klinis produk. Oke, kami menyelenggarakan UMKM Vaganza ini dengan luar biasa, dengan semangat yang tinggi, menyelenggarakan banyak workshop, kemudian ada coaching klinik, ada juga business competition dan musik competition, dan yang nggak kalah seru pasti hiburannya keren-keren. Yang ingin dicapai sebetulnya menggairahkan kembali dunia UMKM dan teman-teman dari startup untuk bisa menaikkan produknya, juga untuk bisa berkembang lebih jauh sih, terutama kita nanti juga ada gratis pengurusan perizinan, uji klinis ini produk, dan banyak konsultasi bisnis dan juga konsultasi perizinan itu sendiri yang kami bekerja sama Diskopindak. UMKM Vaganza kali ini kita ada 80 tenan dan itu semua sudah terisi penuh. Kalau pesertanya sendiri, peminatnya sendiri sebetulnya banyak banget, sampai lebih dari 150, dan mohon maaf banget kami nggak bisa memenuhi semua karena yaitu masalahnya keterbatasan tempat. Jadi kami harus benar-benar menyaring dari 80 itu terdiri dari 60% kuliner dan 40-nya non kuliner. Non kuliner itu ada kria, ada craft ya, ada juga fashion, ada juga thrift, ada juga sepatu, kemudian ada juga properti dan juga buku.
Pemirsa, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar, dalam kesempatannya memberikan tablik akbar meneguhkan spirit moderasi dalam bingkai kebinekaan, mengatakan bahwa UB sebagai tempat pengkaderan pemimpin di masa depan dapat memberikan ilmu dan pemahaman dalam menyebarkan Islam secara toleran. Ia mengajak kepada semua warga UB untuk terus hidup rukun, beragama, dan menghargai perbedaan. Jadi ini satu bukti ya bahwa yang berjuang tentang Islam itu bukan hanya perguruan tinggi agama, tapi justru seperti Brawijaya ini ada coupling yang paling besar. Ya, jangan salah, ulama dalam Quran itu satu-satunya kata ulama dalam Quran, innama yashallahu min ibadil ulama. Coba lihat konteksnya. Itu setelah ayat itu bicara tentang fisika, kimia, biologi, ditutup dengan yang paling takut terhadap Allah itu adalah al-ulama. Al-ulama itu ahli fisika, kimia, biologi itu justru bukan muncul pada hukum-hukum syariah di situ. Jadi kalau kita cerdas membaca ayat, dahsyat itu. Nah, selamat kepada Brawijaya. Mari kita teruskan apa yang kita rintis pada hari ini. Selamat juga kepada rektor baru kita yang muda tapi prestasinya matang, itu yang kita harapkan. Pemirsa, masifnya isu radikalisme di masyarakat dinilai menyebabkan polemik dan ancaman nyata bagi NKRI. Mahasiswa sebagai salah satu unsur pelaksana Pancasila harus berperan aktif dalam menangkal bahaya radikalisme. Guna menghindari potensi radikalisme, mahasiswa dihimbau untuk aktif berkarya sesuai jurusan dan bakat agar dapat menyalurkan potensi sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Saya kebetulan megang SMK Negeri 5 sekolah di bidang seni, bidang seni dan teknologi. Seni visinya adalah sekolah unggul bidang seni dan teknologi yang bersertifikat IPA. Sehingga saat ini saya punya jargon juga pada anak-anak, yaitu SMK Negeri 5 sekolah kreatif anak muda. Diharapkan anak-anak itu harus kreatif. Itu strateginya untuk mungkin supaya anak-anak itu tidak berbuat aneh-aneh. Di sekolah kami itu anak-anak selalu difasilitasi, apalagi sekarang dengan adanya Merdeka Belajar, anak-anak bisa mengembangkan potensi bakat minat apapun sesuai dengan passionnya. Kalau SMK itu passion dan vision, itu yang kita bahas. Kita harap anak-anak diberi kegiatan yang sehingga anak bisa berkarya sesuai dengan jurusannya atau sesuai dengan passionnya. Kami punya juga namanya GSN, program GSN, gerakan sekolah menyenangkan. Diharapkan di sekolah itu anak-anak benar senang gitu, sehingga tidak sempat berbuat yang aneh-aneh, termasuk dengan adanya profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah kebinekaan agama global, di mana kita itu tidak hidup sendiri ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan RT, di lingkungan RW, sampai tingkat yang bahkan di negara pun juga kita punya tetangga ya. Kita itu harus pahami itu juga ya, bahwasanya kita itu tidak hidup sendiri. Kalau saya pribadi punya filosofi itu, kita itu harus sadar diri, sadar prestasi, sadar lingkungan. Itu yang saya bawa kemana-mana. Sehingga anak kita itu saya harapkan bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun yang sangat fluktuatif ini. Kalau bisa beradaptasi, insya Allah anak itu akan cepat bergaul. Juga di sekolah kami yang kita laksanakan program-program kami itu ada kolaborasi antar guru dengan guru, guru dengan siswa, jurusan satu dengan jurusan lain. Sekarang tidak zamannya bekerja sendiri. Kita harus gotong royong, kita harus kolaborasi. Itu kuncinya. Pemirsa, pemahaman deradikalisasi perlu diberikan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini dikarenakan rentannya generasi muda akan pengaruh radikalisme. UB telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah adanya penyebaran paham radikalisme bagi mahasiswanya, yang salah satunya dengan memberikan kegiatan seperti bela negara dan kreda mahasiswa, serta kegiatan anti radikalisme dan anti korupsi. Perlu kami sampaikan bahwa Universitas Brawijaya tidak pernah berhenti ya, memberikan pencerahan, ya, memberikan wawasan, memberikan pandangan terkait dengan
ya perlu kami informasikan bahwa setiap tahun Universitas Brawijaya dalam rangka kegiatan pendidikan bela negara juga memberikan 9 kegiatan dalam rangka Krida Mahasiswa Universitas Brawijaya yang pada hari ini juga adik-adik maba, ya ada 2 kegiatan di universitas, ada kegiatan pendidikan anti radikalisme dan kegiatan pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan ya untuk adik-adik mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Dan ini berlangsung ya selama 1 semester untuk rangkaian kegiatan Krida Mahasiswa Universitas Brawijaya. Dan UB juga tidak berhenti-berhentinya menyelenggarakan kegiatan yang mana kegiatan ini juga memberikan banyak pencerahan terkait anti radikalisme. Ya perlu kami sampaikan bahwa 2 hari lalu Universitas Brawijaya juga mengundang Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta yang juga sekaligus rektor dari Institut PT IGI Jakarta, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, ya untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik di Universitas Brawijaya dan kita semua sivitas akademika Universitas Brawijaya yang beliau Profesor Dr. Nasaruddin Umar memberikan materinya yang bertemakan mengukuhkan spirit moderasi ya dalam bingkai kebinekaan. Dalam hal ini juga masih relevan dengan tema yang adik-adik pada hari ini selenggarakan. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu pemateri, Ibu-ibu pemateri yang telah hadir pada kesempatan hari ini ya untuk berbagi ilmu kepada adik-adik kami di Universitas Brawijaya. Semoga ilmu yang Ibu-ibu, Bapak Ibu berikan ya bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat adik-adik kami di Universitas Brawijaya, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya luhur yang harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.